Sekarang kita hanya akan membahas mengenai wajib pajak orang pribadi ya dengan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, bagaimana sih tentang pajak penghasilan mereka? Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2021 disebutkan bahwa semua wajib pajak wajib melakukan pembukuan. Nah loh, selama ini bagaimana? Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pajak. Oke. Ya, sekarang kita hanya akan membahas mengenai wajib pajak orang pribadi ya dengan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, bagaimana sih tentang pajak penghasilan mereka? Nah, tahu planners, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2021 disebutkan bahwa semua wajib pajak wajib melakukan pembukuan. Nah loh, selama ini bagaimana? Nah, tenang para planners. Akan tetapi, bagi wajib pajak tertentu dikecualikan dari peraturan wajib pembukuan ini. Yaitu siapa saja? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset peredaran bruto di bawah 4,8 miliar setahun. Ya, dan dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke, itu satu. Yang kedua adalah ya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan selain kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tentunya. Nah, itu partners ya. Dan yang ketiga adalah mereka wajib menggunakan norma. Nah, sekarang penasaran bagaimana sih cara kerja pajak penghasilan sebenarnya? Oke, kita simak sampai beres ya. Nah, pertama, penghasilan yang kita terima, ya andaikan teman-teman para planners adalah wajib pajak orang pribadi ya, yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Nah, semua penghasilan yang diterima dari usaha atau pekerjaan bebas itu kita sebutnya adalah penghasilan bruto ya, atau peredaran bruto. Nah, itu dilihat dalam setahun berapa omsetnya. Kalau misalnya ternyata kurang dari 4,8 miliar, maka tidak wajib melakukan pembukuan. Kalau tidak melakukan pembukuan artinya apa? Melakukan pencatatan. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya pembukuan pencatatan ini? Tujuannya cuma satu, yaitu apa? Untuk melihat berapa penghasilan netonya. Ingat, pajak itu hanya dikenakan terhadap penghasilan neto. Bedanya apa penghasilan bruto sama neto? Bedanya adalah di antara penghasilan bruto dengan neto itu tentu ada namanya biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, terutama untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, itu tentunya tidak adil kalau kita kena pajak penghasilan atas itu, betul ya? Oke, oleh karena itu, pajak membuat kebijakan yang dikenakan pajak penghasilan adalah dari penghasilan netonya. Nah, jadi pembukuan dan pencatatan tujuannya adalah untuk mendapatkan berapa sih sebetulnya penghasilan neto para planners. Nah, bagi kegiatan usaha, sekarang ada peraturan ya tentang pajak UMKM. Nah, di situ disebutkan adalah ada pajak final 0,5%. Oke, dan kemudian ada juga pajaknya nanti bertahap, ada yang 50% dari 22% atau 11%. Nah, itu kita tidak akan bahas untuk kegiatan usaha. Nah, bagaimana tentang yang pekerjaan bebas? Ya, ini berlaku bagi contohnya seperti dokter, para agen asuransi, agen properti, atau yang sejenisnya. Nah, maka bagaimana sih cara perhitungan pajak penghasilan netonya? Nah, tentunya untuk dapat penghasilan neto ini, para planners disarankan, diwajibkan untuk mendaftarkan diri penggunaan norma. Yang waktu video sebelumnya yang ini ya, kita sebutkan adalah penggunaan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Ya, itu ingat harus diajukan 3 bulan
pertama tahun pajak yang kita akan gunakan. Ya, contohnya tahun 2023 kita akan gunakan norma untuk penghasilan neto kita. Maka dalam bulan Januari sampai Maret harus diajukan. Oke, jangan lupa ya. Nah, kita balik. Jadi, untuk mendapatkan penghasilan neto, tentu kalau misalnya dari pembukuan kita bisa lihat berapa omset brutonya, kemudian ada HPP ya, harga pokok penjualan berapa, kemudian nanti ada biaya-biaya kos-kos yang kita keluarkan. Nah, ketemulah di situ adalah penghasilan netonya. Nah, itu penghasilan neto kalau dari pembukuan sudah tertera langsung dalam apa? Dalam anggaran ya, dalam neraca-neraca. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang pencatatan gitu, yang tidak melakukan pembukuan? Nah, karena kita melakukan pencatatan, maka kita ada faktor namanya norma. Nah, norma ini masing-masing pekerjaan atau KLU itu berbeda-beda. Itu ada kodenya dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015 yang ini ya. Nah, itu ada tabel yang berisi tentang KLU, ya kode KLU dan lapang usahanya mana, kemudian ada persentase normanya. Nah, persentase norma itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 3 daerah. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi tertentu. Ya, apa saja? Medan, kemudian Palembang, Jakarta, Semarang, Bandung, kemudian Surabaya, kemudian Manado, Makassar, Bali, dan Pontianak. Itu 10 ibu kota terbesar. Itu berbeda. Kemudian yang kelompok kedua adalah ibu kota provinsi lainnya. Kemudian kelompok ketiga adalah daerah lainnya. Dari masing-masing 3 kelompok ini ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi umumnya ada yang perbedaan, makin ke daerah makin lebih kecil angka normanya. Maksudnya besar kecil itu gimana sih pengaruhnya? Nah, kita ambil contoh seperti ini. Misalnya, penghasilan dalam setahun itu adalah 100 juta misalnya. Nah, kalau misalnya normanya di kategori 1, 10 ibu kota provinsi itu adalah misalnya 30%, kemudian kelompok 2 adalah 20%, kemudian kelompok ketiga adalah 10%. Maka bagaimana? Kita lihat penghasilan bruto 100 juta. Kalau orang ini adalah berada domisili di 10 ibu kota provinsi terbesar, yang besar, itu kena normanya adalah 30%. Jadi 30% kali 100 juta ketemu adalah berapa? 30 juta. Ya, jadi penghasilan neto dianggapnya 30 juta. Nah, 30 juta ini nanti akan ujung-ujungnya dikalikan pajak penghasilan. Nah, bagaimana kalau di daerah yang kedua, kelompok kedua? Kalau pajaknya apa? Normanya 20%. Berarti 20% dikalikan 100 juta penghasilan bruto. Jadi penghasilan neto ketemu berapa? Ketemu dianggapnya 20 juta. Baru dari 20 juta ini nanti ujung-ujungnya kena pajak penghasilan. Kita lihat dari kedua contoh ini udah kelihatan bahwa ya lebih hemat yang mana? Tentunya lebih hemat pajak yang mana? Yang berada di kelompok kedua ya, atau ibaratnya ibu kota provinsi lainnya. Bahkan yang paling hemat adalah di daerah lainnya. Ya, tentunya para planners tergantung domisili ya, domisili wajib pajaknya. Tidak bisa serta-merta saya memilih kategori ketiga daerahnya, nggak bisa. Oke, itu adalah norma. Ya, kita balik lagi. Jadi, tujuan norma adalah untuk mendapatkan berapa sih penghasilan netonya. Jadi pakai faktor konversi, tidak melihat berapa biaya yang kita keluarkan. Kenapa? Kita tidak melakukan pembukuan. Ya, kita pencatatan. Jadi, berapa penghasilan bruto dikalikan faktor norma. Nah, ketemu angkanya ada dianggap penghasilan neto. Ingat, dianggap penghasilan neto oleh bagian pajak. Nah, itu tahap pertama ya. Jadi, ketemu penghasilan neto berapa. Ingat, dari sisi ini aja, dari langkah pertama ini, sudah kelihatan bahwa ya pajak itu tidak akan mengenakan penghasilan bruto, tapi dari netonya. Nah, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah dari penghasilan neto ini, itu tidak semuanya kena pajak. Nah, jadi dilihat dulu. Pertama, ada faktor pengurang, kita sebutnya kalau misalnya teman-teman melakukan sumbangan keagamaan di lembaga yang memang terdaftar tertentu, maka kumpulkanlah bukti bahwa teman-teman sudah melakukan ibaratnya seperti melakukan sedekah amal ya di lembaga tersebut. Itu akan menjadi pengurang. Itu pengurang pertama. Kemudian ada juga yang kita sebutnya apa? Kita sebutnya adalah ya PTKP. Nah, ingat istilah ini,
PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya, untuk PTKP ini tergantung status perkawinan dan status tanggungan. Kalau misalnya tidak menikah atau sendiri, maka disebutnya TK, tidak kawin. Nah, itu PTKP yang berlaku saat ini adalah 54 juta setahun. Oke, kalau misalnya kawin, maka dengan status kawin itu ada penambahan PTKP 5,4 juta. Kemudian kalau misalnya ada tanggungan 1, maka tambah lagi 5,4 juta. Tanggungan 2 juga sama, dan maksimal 3 tanggungan. Jadi makin banyak tanggungan, otomatis PTKP semakin besar. Terus gunanya apa sih? Ingat, ini adalah pengurang, faktor pengurang. Jadi kalau misalnya penghasilan netonya setelah dihitung dengan metode pembukuan atau norma ketemu 100 juta, maka dikurangi kalau misalnya ada sumbangan keagamaan itu dulu, dan kemudian dikurangi PTKP. Kalau PTKP-nya 54 juta, maka yang kena dasar perhitungan pajak adalah 46 juta. Kalau kawin, maka dikurangi lagi 5,4 juta dan seterusnya. Ya, itu tahap kedua. Jadi setelah neto, ketemu pengurang dan PTKP. Nah, kemudian itu yang kita sebutnya, yang 46 juta contoh tadi disebutnya sebagai PKP, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang baru masuk ke perhitungan pajak penghasilan progresif. Ya, tentu para planners pernah dengar ya, pajak penghasilan progresif yang telah diubah dari undang-undang HPP yang baru ya, harmonisasi pajak. Itu ada tier-tiernya. Jadi ada lapis pajaknya, ada progresifnya. Ya, progresif pertama adalah PKP-nya 0 sampai 60 juta itu kena 5%. Kemudian kalau di atas 60 juta dan seterusnya. Jadi ada pengurangnya, ada 5%, kemudian 15, 25 dan seterusnya. Sampai nanti batas atasnya ada 35%. Oke. Nah, jadi kita lihat dari tier progresif ini, itu kelihatan bahwa semakin seseorang wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya besar, maka kena pajaknya akan semakin besar. Tentunya ini yang disebut dengan keadilan dalam sisi pajak. Jadi para planners yang melihat bahwa kalau orang kecil kok kena pajak, sedangkan orang yang besar, misalnya orang punya penghasilan besar kok enggak, justru terbalik, salah. Jadi di sini kita lihat bahwa semakin besar penghasilan, tentu PKP-nya akan semakin besar dan otomatis pajak penghasilannya akan semakin besar. Oke, sudah jelas ya? Jadi ini adalah tahapan-tahapan tentang berapa sih pajak penghasilan yang harusnya saya bayarkan ya kepada pajak. Oke, sekarang sudah paham tentang bagaimana cara kerja pajak penghasilan kita. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan bahas pada video selanjutnya tentang bagaimana kita bisa melakukan tax efisiensi, dan kita juga bisa melihat kasus-kasus dalam bidang perpajakan. Ya, misalnya kok bisa sih saya lebih bayar, kok bisa sih saya kurang bayar pajak, dan seterusnya. Oke, simak untuk video selanjutnya. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman supaya paham tentang bagaimana sih cara kerja pajak penghasilan sebetulnya, dan bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan efisiensi di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!